Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Kang Deddy Mulyadi akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, setiap hari menjadi berita yang cukup viral dan sangat sering dikomentari oleh beberapa tokoh atau yang lainnya ya. Dan juga para tokoh agama juga ikut mengomentari beliau atau ikut beropini terhadap beliau ya. Salah satunya adalah Buya Yahya. Kita lihat videonya dari Buya Yahya. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Adapun yang disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung, tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau dari dia meninggut dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat. Dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diingatkan. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya. Tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki, olok-olokan antara ustadz dengan ustadz, ini dengan ini dan sebagainya. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan, dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Nah, tadi dalam irama menyesuaikan, sehingga ada himbauan barangkali kalau betul untuk vasektomi. Apakah boleh yang demikian ini? Tujuannya benar, kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya, gitu saja. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang lalu caci maki, kita tidak merindu untuk itu semuanya. Yang jelas bahwa melakukan vasektomi jika memang tidak bisa tidak membuai atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan, seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anaknya bakal hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, biaya juga, itu kan juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka alangkah mudahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu, yang ulama tidak berbeda pendapat, ulama tidak menyalahkannya. Dan insya Allah ini kalau ini sampai kepada pemimpin kita, gubernur, insya Allah karena beliau memang seolah-olah ingin, memang saat ini ingin membuat perubahan, maka kami yakin akan didengar. Dan yang kedua ada acara yang berbarengan, Gus Miftah diundang di acara tersebut. Dan Gus Miftah mungkin agak merosting Kang Deddy Mulyadi kali ya. Coba kita cek, kita lihat videonya. Kita senang punya sahabat seperti seorang KDM yang tadi ketika berbicara Brahma dan Sudra. Brahma itu berbicara ide, Pak. Sudra itu berbicara orang. Maka duduklah saat ide itu dibicarakan, pergilah saat orang mulai dibicarakan. Kita tadi mendengar sambutan Pak Gubernur yang dibicarakan semuanya ide, Pak. Karena ini karakter orang Brahma, bukan orang Sudra. Yang dibicarakan ide-ide besar. Maka dengan model kepemimpinan seperti ini kita punya optimisme. Apa sih bedanya orang optimis sama pesimis? Saya pikir bedanya cuma sederhana, Pak. Optimis itu orang yang melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Pola out of the box inilah yang kemudian dibutuhkan oleh orang Indonesia, Pak. Karena Nabi itu ketika menerima wahyu, Pak, cepat, Pak. Nggak banyak pikir, Pak. Kerjanya cepat. Saya kasih contoh. Nabi Musa itu ketika mendapat perintah untuk melawan Fir'aun, nggak pakai mikir, Pak. Kalau pakai mikir kan nggak berani. Gimana dia mikir Fir'aun, melawan Fir'aun, sementara Musa itu adalah anak angkatnya Fir'aun. Spontanitas itu datang. Makanya Anda jangan kaget kalau Kang Deddy ini kalau kerja penuh dengan spontanitas. Tahu-tahu di jalan ada pemulung datang dibantu. Ada orang susah tanpa pakai BPJS langsung bawa ke rumah sakit. Kalau pakai protokoler, Pak, belum sampai rumah sakit pasien sudah mati. Jadi kalau ada orang mengatakan KDM itu pasundan, kawitan macam-macam, dia nggak berketuhanan. Salah, Pak. Orang itu ketika punya nalar cepat ketika bekerja. Kenapa? Karena dia meyakini akan ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Makanya beliau berani cepat. Nggak dianggap berkonsultasi, nggak ada urusan.
Nggak ada kajian dulu. Karena beliau punya prinsip. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Masyarakat Jabar punya masalah, KDM punya solusi. Wah. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah ini mau korban, Pak. Potong leher anakmu Ismail. Nggak pakai mikir, Pak. Nggak pakai mikir. Tetapi kecepatan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Tuhan, Allah berikan kejutan kepada Nabi Ibrahim dengan leher Ismail yang diganti dengan seekor domba. Artinya apa? Yang dilakukan oleh KDM dengan segala kecepatannya, akurasinya dan sebagainya. Jangan katakan ini orang nggak percaya dengan Tuhan, nikah dengan segoro kidul dan sebagainya. Karena dia meyakini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi hambanya yang bekerja dengan ikhlas. Makanya ketika dia dimusuhi, kan lucu Pak. Ide-ide dari Jawa Barat yang musuhi tokoh-tokoh nasional. Saya bilang sama Kang Deddy, a man without enemies is a man without qualities. Kalau manusia nggak punya musuh, berarti dia tidak punya kualitas. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Yang kemudian dibalas langsung oleh Kang Deddy Mulyadi di pidatonya ya. Langsung aja kita cek videonya. Sahabat saya, Abah, gitu. Saya nyebutnya Abah, panggilannya Gus Miftah. Kayak Abah kan, dia memang baju nyamannya ini, itu baju nyamannya ini yang membuat wanita tergila-gila sama Abah. Tapi ada satu wanita yang belum bisa didapatkan, yaitu wanita bidadari di surga yang belum dia temukan. Tidak akan keseleo, Bah, saya mah politisi, Bah. Dan saya kagumnya sama Abah itu apa sih? Kan dia hari gaul dengan artis cantik. Setiap malam berkeliling ke tempat-tempat hiburan, menemui perempuan-perempuan dengan dada terbuka, ya kan? Dengan rok yang naik ke atas. Abah itu bisa mencintai tapi tidak pernah meniduri. Itu hebat. Hebatnya Abah. Dan itu kemudian Abah memberikan kesadaran. Jadi kalau ditanya siapakah yang selalu memberi, Ya begitulah teman-teman ya. Gus Miftah mungkin sekarang sudah moodnya sudah kembali ya setelah ketika ST. Semoga semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja dan bahagia selalu. Sekian aja videonya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.